Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya anak-anakku sudah mempelajari tentang pengertian sholat dan pengertian zikir. Hari ini kita masuk kepada adab sholat dan zikir. Adab sholat dan zikir itu ada 8 poin. Begitupun dengan adab berzikir ada 7 poin. Yang pertama, adab sholat. Adab sholat itu maksudnya hal-hal yang dilakukan agar kita melaksanakan sholat itu mempunyai akhlak, mempunyai adab tata krama yang baik, sehingga berharap bahwa sholat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk di sini adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sholat itu memfokuskan pikiran, hati, dan badan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa bahwa kita akan seolah-olah melihat Allah. Kalaupun tidak, maka kita berpikiran bahwa Allah akan melihat kita. Itu maksud daripada khusyuk. Ada ayatnya yaitu dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi memang khusyuk itu sangat dianjurkan, tapi sangat sulit sebenarnya. Tapi ulama kita juga menganjurkan bahwa untuk khusyuk itu ya kita harus menggerakkan kemampuan kita. Sejauh mana kemampuan kita bisa khusyuk, fokus atas sholat yang kita lakukan, tidak memikirkan hal-hal lain selain daripada sholat yang kita lakukan itu. Yang kedua, hati yang ikhlas. Ketika ingin melakukan sholat itu perlu diperbaiki niat kita. Kita melaksanakan sholat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat, hati kita diutamakan untuk supaya ridho dan ikhlas atas kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Bagaimana cara mengetahui bahwa hati ikhlas itu adalah ketika kita melaksanakan sholat sudah tidak merasa terbebani, dan rasa-rasanya kalau meninggalkan sholat itu sesuatu yang sangat membuat hati kita risau, maka disitulah hati yang ikhlas muncul. Artinya kita yang butuh sholat, karena dengan sholat itu bisa juga menenangkan hati dan pikiran kita. Terus yang ketiga, adabnya adalah menjaga waktu dan batas-batasnya. Maksudnya di sini adalah sholat itu kan mempunyai waktu tertentu. Artinya ketika tiba waktu sholat maka sebaiknya kita sholat tepat pada waktunya. Jangan menunda-nundanya. Ya, ketika kita mendengarkan suara azan maka bersegeralah kita untuk mengambil wudhu. Apalagi sekarang kan sudah ada jam tangan, jam dinding, ada jam di HP. Sehingga ketika kita ingin sholat itu kita tahu bahwa ini sudah mendekati waktu sholat. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. Ini sangat perlu. Kalau sudah bersih dan suci tempat yang kita sholat itu, maka yakin saja bahwa kita akan benar-benar melaksanakan sholat dengan baik. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Makanya ketika sholat itu, apalagi kalau sholat berjamaah di masjid, usahakan kita memakai pakaian yang polos. Jangan sampai ada tulisan-tulisan yang bisa mengganggu jamaah yang lain. Anggaplah misalkan kita punya baju persatuan. Misalkan santri pondok pesantren Alas Ujung. Sehingga orang yang sholat di belakang kita itu akan terganggu dengan tulisan yang ada dalam baju kita.
Jadi usahakan adalah pakaian yang kita pakai adalah pakaian polos yang tidak punya tulisan, ataupun jangan sampai pakaian kita itu sudah bolong-bolong. Nah, itu bisa mengganggu kehusyuan daripada jamaah yang lain. Yang keenam adalah memakai pakaian kita yang terbaik. Nah, kita akan menghadap kepada Tuhan kita. Kita sebagai hamba tentunya harus menghadap kepada Allah dengan memakai pakaian terbaik. Bukan berarti harus pakaian baru terus ya, enggak. Maksudnya di sini adalah pakaian yang sudah dianggap seperti pakaian yang sangat baik, bersih, dan enak ketika dipakai dalam sholat. Terus yang ketujuh, menyesal serta bersedih. Artinya kita harus betul-betul ada penyesalan dalam diri kita ketika kita melaksanakan sholat, bahwa sebelum sholat saya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa dan sebagainya, sehingga kita harus menyesal dan bersedih atas perbuatan kita itu. Mudah-mudahan dengan ketika kita bersolat, maka segala dosa yang kita lakukan sebelum sholat itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah lakukan dengan khusyuk. Artinya walaupun tadi sudah ada kata-kata khusyuk di pertama, artinya kata terakhir ini untuk menegaskan bahwa sholat itu dilaksanakan seperti hanya kita ingin berpamitan di dunia ini. Jadi seolah-olah kita menganggap bahwa inilah akhir dari sholat kita, sehingga kita akan maksimal dalam melaksanakan sholat kita itu. Selanjutnya adalah adab berzikir. Adab berzikir ada 7. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas di sini adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita merasa terbebani, merasa hal itu mengganggu kegiatan kita, mengganggu hal-hal yang kita sukai lakukan di luar daripada kegiatan zikir yang kita lakukan itu. Supaya ketika berzikir itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus merendahkan suara. Ya, sebisanya kita berzikir itu ya suara yang pelan lah. Walaupun ada beberapa ahli tariqah itu ketika berzikir itu harus dengan suara yang lantang. Ya, beda-beda. Intinya sebaiknya adalah kita merendahkan suara. Terus yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid. Nah, apa maksudnya ini berzikir dengan zikir dan wirid? Ya, berzikir itu adalah sesuatu yang dilakukan bisa jadi tidak istiqomah, tidak rutin setiap hari. Asalkan kita mengingat kepada Allah, kita berzikir. Berzikir artinya kan menyebut-nyebut nama Allah. Sedangkan wirid ini adalah sudah lebih tinggi tingkatannya, yaitu zikir yang dilakukan yang secara terus-menerus dan rutin setiap hari. Misalkan kita punya wirid membaca sholawat tiap hari, misalkan 100 kali setiap hari. Jadi itu kita rutinkan setiap hari, maka itu disebut sebagai wirid. 4. Mencoba memahami maknanya. Makanya ketika kita ingin khusyuk itu salah satu juga caranya adalah memahami makna yang kita zikirkan itu. Misalkan astagfirullah, astagfirullah. Artinya saya memohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosaku. Misalkan subhanallah, maha suci Allah, dan seterusnya. Artinya kita memahami sehingga bisa menimbulkan rasa khusyuk dalam diri kita. Terus yang kelima, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Sama kayak tadi sholat, cari tempat yang bersih dari najis dan hadas. Terus keenam, memakai wewangian di pakaian atau tempat. Ya, intinya pakailah pakaian terbaik yang harum dan enak lah. Jangan berzikir di WC ya, enggak boleh. Apalagi sholat di WC, itu enggak boleh. Jadi kalau di WC itu tidak boleh menyebutkan kata-kata kalimat Allah. Ya, itu patut untuk diingat.
Kalau memang ingin menyebutkan Allah cukup dalam hati ketika dalam WC. Apalagi misalkan kalau anak-anakku takut, maka di WC itu cukup mengingat Allah saja. Tidak perlu dilafazkan dengan mulut kita. Terus yang terakhir adalah memilih tempat yang agak sunyi. Nah, salah satu juga indikasi bahwa kita bisa khusyuk dalam berzikir itu, bisa tenang adalah tempat-tempat yang sunyi. Walaupun misalkan di masjid ya agak rame, tentunya di masjid kan biasanya ketika orang berzikir itu ada beberapa ya dilakukan secara sir. Sir itu artinya tidak terlalu keras membunyikannya. Ada juga yang jahar, yang zikir berjamaah itu tidak masalah. Intinya adalah bagaimana kita bisa menghubungkan antara pikiran, hati, ya, dan jiwa kita terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian untuk adab salat dan adab berzikir. Mudah-mudahan anakku bisa memahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lebih lanjut di kolom WA di grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.